Salam aleihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya judulnya ya. Penyembah Allah tanpa nama jago ngeles. Saudara ya. Anda tahu ngeles? Ngeles itu berdalih ya. Ngeles melulu tuh orang itu ya. Penyembah Allah tanpa nama itu jago ngeles, tak kasih tahu saudara-saudara ya. Penyembah Allah tanpa nama itu banyak ngeles atau jago ngeles, banyak berdalih, ya toh, banyak alasan. Yang paling sering dipakai untuk ngeles adalah Allah itu namanya Tuhan katanya. Ya, Anda pernah dengar? Oh, Allah itu namanya Tuhan ya. Tuhan itu beda dengan Allah ya, namanya juga ngeles ya toh. Apakah itu jawaban yang benar? 100% salah. Lalu siapa dong nama Allah? Paling tepat itu kita harus cari tahu apa perkataan langsung Allah tentang namanya ya. Jangan menurut kata orang tetapi harus langsung Allah sendiri yang mengatakannya ya. Nama Allah di Perjanjian Lama. Keluaran 3 ayat 15 nomor 1 ya. Keluaran 3 ayat 15. Allah berfirman langsung kepada Musa. Tuhan huruf besar semua, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan huruf besar semua Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah ya. Nomor 2, Keluaran 6 ayat 3. Allah juga berkata langsung kepada Musa bahwa Dia itu yang maha kuasa, namaku Tuhan huruf besar semua Yahweh. Itu nama sebutan. Yesaya 42 ayat 8. Ini juga perkataan langsung Allah. Aku ini Tuhan huruf besar semua, itulah namaku. Ya, Tuhan adalah nama sebutan untuk Yesus. Jadi Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Allah memberitahu tentang nama Allah di dalam Perjanjian Lama selalu memakai perkataan atau firman langsung dari Allah, yaitu itulah namaku ya. Perhatikan Allah selalu memakai kata ku atau aku. Nanti di Perjanjian Baru semua yang berfirman langsung memakai kata aku itu 100% Yesus. Nah, mari kita lihat nama Allah di Perjanjian Baru. Yohanes 17 nomor 1 ya. Yohanes 17 ayat 12. Yesus yang waktu itu masih fisik manusia berkata tentang namamu ya Allah yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa nama Allah di surga adalah Yesus. Lalu nama Allah yang di surga itu diberikan kepada Firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, namamu yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 12. Jadi lebih dulu Allah di surga itu punya nama ya. Lalu Tuhan sebagai Allah yang berkarya, Yesus itu berkarya sebagai fisik manusia. Itu nama Allah yang di surga diberikan kepada Yesus ya. Kemudian nomor 2 Yohanes 14 ayat 1. Yesus yang waktu itu masih sebagai manusia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat ini menyatakan bahwa Allah yang roh di surga adalah aku, Yesus. Kemudian Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 16 bahwa orang Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Allah dalam nama Kristus itu. Tidak pernah ada Bapa dalam nama Kristus. Tidak pernah ada. Jadi apa? Allah dalam nama Kristus itu ya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu punya nama Yesus Kristus. Nomor 4.
1 Yohanes 5 ayat 20, Dia, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nomor 5, Wahyu 1 ayat 8, Yesus yang sudah roh berkata langsung, Aku Tuhan Allah, Alfa Omega yang maha kuasa, yang disebut aku sudah pasti Yesus. Nomor 6, Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat itu punya nama Yesus Kristus sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Jadi very clear, kesimpulannya Allah itu punya nama Yesus Kristus ya. Sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Allah dan Tuhan itu satu roh dan satu nama, yaitu Yesus. Keberadaan atau eksistensi Allah adalah ada Allah yang duduk di tata surga, disembah di surga, dan ada Tuhan, yaitu Allah yang yang berkarya. Allah dan Tuhan adalah satu roh dan satu nama, yaitu Yesus. Salam, Pendeta Hatidin. Bapak Ibu Saudara, jadi umat yang tidak menyembah Allah yang punya nama itu ngeles melulu ya toh. Ya, yang paling sering kita dengar ya, Tuhan itu kan itu nama Allah. Lalu Allahmu siapa? Bapa. Lah namanya siapa? Allahmu? Tuhan. Muter-muter terus ya. Makanya Tritunggal segitiga debat sama Mukalab. Mana yang menang? Yang menang pasti Mukalab. Kenapa? Mukalab akan nyerang Allahmu ada 3. Oh iya, Tritunggal diserang Allahmu ada 3, muter-muter kayak apa, tetap nggak bisa menjelaskan. Allahmu itu segitiga, Allahmu Tritunggal. Pasti kalah kalau orang segitiga dan Tritunggal ya, penyembah patung, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal, debat sama Mukalab, udah pasti Tritunggal segitiga kalah. Karena yang dibahas apa? Tauhid lawan tidak esa, tidak satu. Ya, Mukalab suruh sama HTD kagak bakal bisa menang. Jangankan debat, nanya aja nggak berani. Mukalab itu nggak berani nanya sama HTD. Ya karena apa? Ya karena apa? Pokok bahasanya Allahmu punya nama atau tidak. Allah kami esa Pak, esa maha kuasa. Iya, pertanyaan sederhananya siapa namanya? Pak, namanya Tuhan. Maha kuasa. Maha kuasa bukan nama, Tuhan bukan nama. Allah itu harus punya nama. Satu-satunya Allah yang punya nama siapa? Yesus, Isa Al-Masih. Itu Allah yang punya nama. Anda penyembah Allah, ya punya nama enggak Allahmu? Enggak Pak, lah terus gimana? Kan disuruh meninggikan, memuliakan nama Allah. Ayo, ada berapa ratus ayat di dalam Alkitab yang mengatakan namamu, tinggikan, muliakan namamu. Aku berbicara atas namamu. Aku berkata-kata dengan meninggikan namamu. Namamu ya Allah, namamu ya Tuhan. Ya, tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama Allah, muliakan nama Allah. Namanya siapa? Semua penyembah Allah yang tidak punya nama pasti jago ngeles. Satu-satunya Allah yang punya nama di jagat raya ini adalah Yesus. Dari kapan Pak Yesus jadi Allah? Dari sebelum segala abad gitu kok. Yudas 1 ayat 25. Bukan kemarin sore Pak, ya enggak lah. Kemarin sore itu kan Allah kamu itu. Si Bapa ya, Bapa Iblis ya. Munculnya kemarin sore, hilangnya juga enggak jelas, tahun 65 sudah hilang. Bapak itu muncul 1000 tahun sebelum Masehi, baru pertama kali kan muncul di orang beragama ya, kitab Musa lah ya. Lalu terakhir kali ketika Yesus dalam tubuh kemuliaan sebelum berakhirnya menurunkan kitab Wahyu, yaitu Wahyu terakhir kata Bapa muncul di Wahyu 3 ayat 21. Jadi clear, para penyembah Allah tanpa nama jago ngeles. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat ya. Allah maha kuasa, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.